Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aziz Nasruddin Habibi, mahasiswa Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Dalam hal ini akan membahas tentang filsafat ilmu dengan topik fatwa vaksin COVID-19 dalam sudut pandang epistemologi. Baik, sebelum kita membahas jauh tentang topik tersebut, jangan lupa saya ingatkan untuk menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bergabunglah dengan komunitas YouTuber Universitas Airlangga dalam Etnografi TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sedikit banyak tentang fatwa vaksin COVID-19 dalam sudut pandang epistemologi. Kita overview sedikit tentang filsafat, di mana kata filsafat berasal dari bahasa Yunani dan berarti cinta akan hikmat atau cinta akan pengetahuan. Seorang filsuf adalah seorang pecinta atau pencari hikmat atau pengetahuan. Kata filosofos diciptakan untuk menekankan sesuatu pemikiran Yunani seperti Pythagoras dan Plato yang mengkritik para sofis yang berpendapat bahwa mereka tahu jawaban untuk semua pertanyaan. Baik, setelah itu kita akan bahas tentang filosofi filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu itu sendiri, filosofinya dibagi menjadi 3, di mana ada yang paling mendasar adalah ontologi, kemudian ada epistemologi, dan juga ada aksiologi. Ontologi ini sendiri adalah di mana filsafat membahas tentang apa hakikatnya sebuah ilmu atau pengetahuan yang didapatkan dari hasil perenungan manusia akan sebuah pengetahuan baru. Kemudian ada epistemologi, di mana ilmu itu akan dikembangkan atau bagaimana cara ilmu itu akan dikembangkan. Kemudian yang terakhir adalah aksiologi, bagaimana ilmu itu akan diterapkan. Jadi setelah ilmu itu dikembangkan, sudah membentuk sebuah kerangka konsep ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan itu akan dikembangkan atau diterapkan. Kemudian sebelum itu kita overview tentang kasus COVID-19 yang ada di dunia, di mana per tanggal 24 April 2021, kasus coronavirus sudah menembus angka 146 juta lebih, dengan angka kematian lebih dari 3 juta kematian. Sedangkan untuk kasus di Indonesia, kasus COVID ini sudah menembus angka 1,6 juta dengan angka kematian 44.000 lebih. Selanjutnya, masih sama per tanggal 24 April, Indonesia menduduki peringkat ke-18 dengan negara dengan kasus COVID-19 terbanyak, di mana hal ini melampaui jauh dari Cina, di mana kasus COVID-19 itu pertama kali ditemukan. Namun demikian, Indonesia juga harus belajar dari India yang dalam hal ini
tentang penanganan kasus COVID-19, di mana India mengalami pelonjakan kasus yang sangat tinggi dengan rekor terbaru, angka penambahan hariannya sebesar 200.000 lebih. Kemudian kita akan bahas apa itu vaksin dalam perspektif ontologi, di mana vaksin ini didapatkan dari hasil perenungan-perenungan yang mendasar dan dicarikan dari sudut pandang filsafat ilmu, di mana untuk menemukan vaksin sendiri itu kita harus belajar dari sejarahnya atau dari peristiwa yang terjadi. Ini dimulai dari kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di sekitar tahun 2019 di bulan Desember, di mana kasus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Kemudian kasus COVID-19 masuk ke Indonesia pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020. Tidak berselang lama dari itu, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO dalam hal ini adalah Badan Kesehatan Dunia mengumumkan bahwa coronavirus ini menjadi pandemi global. Setelah pengumuman itu, kasus semakin lama semakin naik, baik di dunia maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri memberlakukan sebuah kebijakan di mana kita sebut dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Ini dimulai tanggal 10 April tahun 2020. Namun dengan program ini tidak terlalu banyak memberikan efek untuk penanganan COVID-19, di mana kasus masih senantiasa naik dengan kurva yang menunjukkan semakin tinggi dan belum ada menunjukkan tanda-tanda kurva itu melandai. Kemudian pada 21 Juli 2020, program vaksin ini mulai dicanangkan dan di mana pada kisaran bulan ini didatangkan vaksin dari Cina yang kita sebut dengan Sinovac untuk dilakukan uji klinis tahap 3 di Indonesia. Dalam hal ini dilakukan di basisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Bandung. Kemudian vaksin ini sendiri dijadikan program pemulihan nasional dimulai dari tanggal 13 Januari 2021. Kemudian kita tinjau vaksin dari sudut pandang epistemologi. Ada sekitar 2.400 vaksin Sinovac yang dikirimkan dari Cina ke Indonesia pada tanggal 19 Juli 2020. Vaksin ini dibuat berdasarkan dengan patogen yang dinonaktifkan lewat reaksi kimia. Uji klinis vaksin tahap ketiga dimulai pada sekitar bulan Agustus, di mana Bio Farma memperkirakan uji klinis tahap ketiga membutuhkan waktu kurang lebih selama 6 bulan. Direktur Bio Farma ini sendiri menargetkan produksi massal vaksin pada kuartal pertama tahun 2021. Pada awalnya, Bio Farma akan memproduksi vaksin maksimal 250 juta dosis. Selain di Indonesia, vaksin buatan Sinovac saat ini juga melakukan uji coba di Brasil untuk melakukan uji coba pada tahap fase ketiga. Sisa vaksin ini akan diuji kemudian di lab di Bio Farma dan Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional atau di BPOMN, kemudian vaksin ini akan disuntikkan kepada sekitar 1.620 relawan di Kota Bandung sesuai dengan protokol uji klinis yang ada. Kemudian kita tinjau vaksin ini sendiri secara aksiologis, di mana
pelaksanaan vaksinasi ini menjadi rencana pemulihan nasional, dan selain Sinovac ada juga vaksin-vaksin jenis lain yang digunakan pemerintah Indonesia, di antaranya adalah vaksin dari PT Bio Farma, ada AstraZeneca, kemudian Sinopharm, ada Moderna, dan lain-lain. Kemudian pemberian vaksin ini sendiri dimulai pada tanggal 13 Januari 2021, yang dimana orang pertama yang mendapatkan vaksin ini adalah Presiden Joko Widodo, disiarkan langsung di TV, dan dapat dilihat oleh masyarakat secara langsung. Kemudian selain Presiden Joko Widodo, juga berbarengan pada waktu itu adalah petugas kesehatan, tokoh masyarakat, dan juga tokoh agama. Kemudian untuk tahap kedua, pemberian vaksin ini dilakukan pada kisaran bulan Maret 2021 dengan target adalah mereka yang bekerja di pelayanan publik seperti petugas pelayanan di perkantoran, TNI, polisi, dan lain-lain. Kemudian untuk tahap ketiga, ini dimulai sekitar bulan April 2021, di mana tujuannya adalah kelompok rentan. Dan rencana vaksin tahap keempat adalah ini untuk masyarakat secara luas, ini dengan target dimulai April 2021 dan maksimal akan diselesaikan pada Maret 2022. Di samping itu, adanya vaksin itu masih banyak berita simpang siur yang terjadi di masyarakat. Di antaranya adalah masih banyaknya warga yang menolak vaksin COVID-19. DPR minta Pemda gencarkan sosialisasi. Ini dikutip dari lamanya kompas.com. Kemudian MUI belum beri sertifikasi halal vaksin corona buat uji coba. Ini dilansir dari CNN Indonesia. Kemudian ada juga berita tentang vaksin Sinovac belum dapat sertifikat halal MUI. Tunggu lengkapan dokumen. Jadi masih banyak berita-berita penolakan-penolakan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan teknis halal atau haram dari vaksin ini sendiri. Jadi dengan berita-berita itu tadi, secara filsafat kita harus bisa mengambil vaksin itu halal atau haram. Marilah kita merenung untuk berfilsafat, untuk menyikapi fenomena yang ada di sekitar kita ini. Kemudian muncul berita-berita lain setelah itu, isi lengkap fatwa MUI soal sertifikasi halal vaksin COVID-19 Sinovac. Ini dilansir dari kompas.com. Ada berita lain dari CNBC Indonesia, simak isi lengkap fatwa halal MUI untuk vaksin COVID Sinovac. Kemudian ada juga dari lamannya MUI bahwa vaksin COVID-19 sudah halal dan aman. Maka berikut inilah faktanya. Untuk mengetahui fakta-fakta dari berita ini, kita harus berfilsafat dengan menekankan pendekatan epistemologi, di mana pada fatwa ini kita harus berpikir dengan banyak pertimbangan, di antaranya adalah dalam pendekatan epistemologi, COVID-19 masih menjadi ancaman kesehatan, dan di antara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah adalah melalui vaksinasi. Jadi ini menimbang dengan adanya COVID-19 masih menjadi ancaman, dan salah satu bentuk ikhtiar dari manusia untuk berusaha adalah melalui vaksinasi ini. Kemudian mengingat ini banyak sekali referensi yang bisa kita ambil, ada dari
firman dalam Al-Quran, dalam hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 173 dan surat Al-Maidah ayat 3, yang menjelaskan tentang apa-apa yang diharamkan. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Hurairah tentang penyakit dan obatnya. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Kemudian ada juga dalam kitab Mabadiul Awaliyah, kaidah usul fikih yang ke-13 dengan bunyi az-dararu yuzalu, dengan arti kedaruratan itu harus dihilangkan. Kemudian juga kita harus merenung, kita harus berfilsafat untuk memperhatikan para pendapat ulama yang ada, kemudian fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi, kemudian fatwa MUI nomor 1 tahun 2010 tentang penggunaan bakteri untuk penyembuhan, dan juga fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 tentang penggunaan plasma untuk pengobatan. Selain itu, kita harus melihat atau merenungkan laporan dari tim auditor LPPOM MUI, kemudian pendapat peserta rapat Komisi Fatwa MUI. Selain itu, kita juga harus melakukan perenungan atau kita harus berfilsafat untuk melihat dari kacamata Badan POM RI, di mana ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kemudian dari itu semua, akhirnya diputuskan bahwa fatwa tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science.co.ltd dari Cina ini dan PT Bio Farma Persero. Kemudian hasil dari fatwa itu tertuang pada fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin COVID-19 pada tanggal 11 Januari 2021. Yang berbunyi adalah Majelis Ulama Indonesia menetapkan vaksin COVID-19 adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science.co.ltd dari Cina dan PT Bio Farma Persero dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak 3 nama, yaitu CoronaVac, vaksin COVID-19, dan juga Vac2 Bio. Dengan hukumnya adalah suci dan halal. Jadi setelah kita melakukan pendekatan secara epistemologi atau kita merenungkan untuk mengembangkan ilmu dari vaksin itu sendiri, kemudian kita merenungkan atau mengembangkan dari bagaimana proses atau berjalannya fatwa dari sebelum adanya ketetapan fatwa sehingga ditetapkan hukumnya suci dan halal. Kemudian ini adalah beberapa laman yang bisa kita ambil untuk melihat referensi yang dipakai. Dan sebelum saya akhiri tentang video filsafat ilmu pada kali ini, saya akan mengutip sebuah quotes dari Herbert Marcuse, di mana jika seseorang belajar untuk melihat dan mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi, dia akan bertindak sesuai dengan kebenaran yang ada. Karena epistemologi adalah sebuah etika dan etika adalah epistemologi. Baik, mungkin hal ini yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan video kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti channel Etnografi TV dan bergabunglah dengan komunitas YouTuber UNER. Sekian dari saya, sampai berjumpa di lain kesempatan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.